pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sedang salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya dapat amanah untuk menyampaikan salah satu dari matan arba'in, hadis yang ke-19. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam musnadnya. Sahabat yang menceritakan itu adalah seorang sahabat yang terkenal bernama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ini adalah putra dari Abbas, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bibinya Maimunah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang disebut oleh Zahabi dalam syiarnya adalah min sigharis sahabat. Sahabat Nabi yang junior, yang kecil. Tapi walaupun kecil, ilmunya bagaikan samudra lautan yang begitu luas. Ibnu Abbas ini lahir pada tahun 3 tahun sesudah Nabi hijrah. Begitu kecilnya usia beliau. Beliau lahir, Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sesudah Nabi hijrah. Dan ketika Nabi wafat, umurnya baru 10 tahun. Dan pada masa pemerintahan Umar, beliau dimasukkan ke dalam majelis fatwa. Selalu dia dimintakan fatwanya terhadap masalah-masalah agama. Jadi yang kita ceritakan ini adalah seorang sahabat Nabi yang walaupun usianya relatif masih kecil, tapi ilmunya luar biasa. Salah satu kitab yang masih bisa kita baca hari ini dari tafsir Ibnu Abbas itu adalah Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Itu tafsir klasik itu. Hari ini masih bisa kita baca. Bapak Ibu sedang salat subuh rahimakumullah. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ya gulam, kata Nabi. Gulam itu panggilan budak, wahai budak, saking kecilnya usia Ibnu Abbas begitu itu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Kalau kita buka kitab-kitab hadis yang gaya redaksinya seperti ini hanya terdapat dalam Musnad Tirmidzi saja. Dalam kitab yang lain redaksinya lain. Allamani Rasulullah. Itu kata sahabat yang mengakukan itu. Rasulullah telah mengajarkanku bagaimana mengucapkan tasyahud, bagaimana mengucapkan doa kunut. Redaksinya Rasulullah mengajarkanku. Tapi yang ini lain redaksinya. Apa kata Rasulullah? Inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai budak, wahai bocah, wahai anak kecil, ke sini aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada anak paman beliau? Yaitu yang pertama, ihfazillah yahfazka. Kalau kita artikan peliharalah Allah, masa Allah dipelihara? Tidak mungkin itu. Allah yang memelihara kita. Maknanya ihfazillah adalah bertakwalah kamu kepada Allah.
Hati-hatilah kamu kepada larangan-larangan Allah. Hati-hatilah kamu terhadap perintah-perintah Allah, batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah kepadamu. Waspadailah itu. Maharimah, hal-hal yang diharamkan. Awamirah, hal-hal yang diperintahkan. Wan nawahi, hal-hal yang dilarang kamu mengerjakannya. Hati-hatilah dengan itu, kata Rasulullah. Yahfazka, kalau kamu berhasil dalam hal yang seperti itu, yahfazka, kamu akan terpelihara. Apa yang terpelihara? Yang pertama, masalah dunia kita, rezeki kita, anak kita, kesehatan kita, insya Allah selamat itu. Yang kedua apa? Urusan agama kita, iman kita, ketakwaan kita terpelihara, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita lihat munasabahnya dengan hadis lain, ada hubungannya dengan hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilaihi min aftaraftu alaihi. Tidak ada hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dari dia mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan salat-salat sunat, amalan-amalan sunat. Itu yang dicintai oleh Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku sendiri cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fakuntu sam'ahu, akulah yang akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku pula lah yang akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku pula yang menjadi tangan yang digunakan untuk menyentuh, untuk memegang. Aku pula yang akan menjadi kaki yang dia langkahkan kepada kebaikan. Kehidupannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dikerjakannya tidak lain adalah hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kerjakan yang diperintahkan, tambah dengan amalan-amalan sunat. Dan yang ketiga, hindari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau kamu sudah bertakwa kepada Allah, Allah seolah-olah akan hadir di depanmu, membantumu, siap menolongmu. Nah, kalau kita coba korelasinya dengan Al-Quran, ya, surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunaikan dulu ubudiyah kita sesempurnanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tuntut isti'anah, bantuan pertolongan kepada Allah. Kadang-kadang kita kurang adil. Ibadah kurang, permintaan terlalu banyak. Tunaikanlah dulu kewajiban kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Jadi itu, ihfazillah tajidhu tujahak. Apa lagi sambungannya ini? Ya. Wa idza sa'alta, kalau kamu meminta, bertanya, kalau kamu meminta, fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan pula kita pahami kalau begitu tidak boleh kita minta tolong kepada manusia. Siapa bilang? Boleh kita minta tolong kepada manusia, boleh kita meminta kepada manusia, tapi harus kita tekankan terlebih dahulu bahwa apakah permintaan kita dikabulkan tidaknya oleh manusia itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Seolah-olah kita meminta pertolongan kepada manusia, manusia itu sendiri dengan izinnya yang baru memberikan bantuan, bukan. Itu makanya dalam surat Yasin, dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man itu artinya tidak, bukan siapa. Kenapa? Karena ada ilah di belakangnya.
Man dzalladzi, tidak ada yang bisa memberikan bantuan syafaat di samping Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita minta tolong kepada manusia, minta tolong dulu kepada Allah yang menciptakan manusia itu. Supaya apa? Supaya ketergantungan kita kepada Allah, rasa kebutuhan kita kepada Allah jangan salah, jangan dikalahkan kepada kebutuhan kita kepada manusia. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kemudian Nabi mengatakan, wa'alam, ketahuilah, annal ummah, bahwasanya umat, suatu kaum, lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kata Nabi, andaikan suatu kaum itu bersepakat untuk memberikan kebaikan, untuk membantu, untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan mampu mereka memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu kecuali itu sudah dituliskan oleh Allah untukmu. Nah, ini yang penting sekali ini. Jadi apapun musibah kebaikan yang menimpa diri kita, itu tidak akan terlaksana kecuali semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuznya. Kemudian disambung, walau ijtama'u, kalau sekiranya manusia itu, orang-orang itu sepakat, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk menyusahkanmu, mencelakai dirimu dengan sesuatu, lam yadurruka, tak akan mampu mereka mencelakakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tuliskan sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, makanya oleh karena itu tidak perlu kita cemas-cemas, tidak perlu kita ketika musibah buruk terjadi kepada kita yang tidak kita ingatkan, hati-hatilah kita untuk mengeluarkan kata-kata keluhan, kata-kata celaan, kata-kata cacian, kata-kata murka. Artinya apa? Berarti kita tidak tahu bahwa takdir itu datangnya dari Allah. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Kalau Allah mau berkeinginan untuk mendatangkan kepadamu suatu kemudaratan, suatu kesusahan, fala kashifalahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan itu kecuali Allah. Wa iyuridka bi khairin, kalau Allah mau memberikan kebaikan untuk dirimu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang mampu untuk menolak kebaikan itu. Yusibu man yasha'u min ibadih, Allah akan memberikan musibah itu kepada hamba-hamba yang sudah dipilihnya. Tidak ada salah pilih itu. Sudah ada orang-orang yang menerima musibah itu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ditutup oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rufi'atil aqlam. Pulpen, kalam itu sudah diangkat. Tidak ada lagi yang dicatat. Semuanya sudah tertulis. Kita hanya mengikuti saja apa yang sudah tertulis itu. Wajuffatis suhuf. Tinta yang ada di kertas itu sudah mengering. Tidak ada lagi catatan-catatan baru. Kita hanya akan mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Maka Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada musibah yang terjadi di bumi dan tidak pula musibah yang terjadi menimpa dirimu illa fi kitab, kecuali semuanya sudah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikan peristiwa itu, musibah itu. Wa inna dzalika 'ala Allah yasir, hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya itu? Gunanya di ujung ini, likaila ta'sau
agar kamu tidak berputus asa atas apa yang sudah luput darimu. Ketika tiba musibah, jangan menyesal lawak, jangan mengumpat-ngumpat lawak. Ketika meninggal orang tua wak lah putih sampai bagan tuang ada. Ya. Lah taban sampai tagak, lah putih sampai bagan tuang. Seperti kita enggak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tertulis. Gunanya itu semua likaila ta'sau, agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang hilang darimu, wa tafrahu bima atakum, agar kamu tidak euforia dengan apa yang kamu terima. Kadang-kadang kita mendapatkan nikmat seolah-olah Allah sayang kepada kita. Tak tahu itu jebakan. Jebakan. Di mana kita tahunya jebakan? Kalau nikmat yang diberikan Allah itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ujian. Jadi jangan bahagia dulu ketika diberikan kekayaan yang berlimpah oleh Allah. Kemudian kekayaan itu kita gunakan untuk mendurhakai Allah dan Rasul. Itulah yang disebut dengan istidraj namanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang singkat ini? Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin amalan kita, perbuatan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali hanya bertakwa kepada Allah. Mengerjakan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bekal yang sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap musibah yang baik ataupun yang buruk menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, semuanya sudah ada catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya, di mana tempatnya, apa bentuknya. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan sampai kita tertipu dengan hal yang demikian. Kenapa? Ketika musibah yang buruk menimpa kita, kita mencela, kita murka, berarti tidak ada kebaikan dari itu. Berarti kita protes kepada Allah, menyatakan tidak setuju dengan keputusan Allah, tidak rida dengan keputusan Allah, tidak puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, membangkang kita. Berarti kita hilanglah kebaikan daripada kita. Di sanalah dituntut kesabaran. Sabar itu maksudnya orang yang tahan mendapatkan musibah. Saking tahannya dia kunci mulutnya untuk menyampaikan derita dia kepada orang lain. Bukan membeberkan ke sana sini harapan supaya dibantu, enggak. Tapi dia simpan sendiri semua musibah yang dengan Allah yang susah itu, dia simpan sendiri. Dia tahan. Tidak ada kata-kata murka keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata yang lain yang tidak puas keluar dari sikapnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada diri kita, tidak akan terjadi itu kalau Allah tidak izin. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah ini saya menasihati diri saya sendiri. Mudah-mudahan mari kita menjadikan Allah tempat bergantung kita yang sebenar-benarnya, bukan kepada manusia. Kalau mengharapkan kepada manusia mungkin berujung dengan kekecewaan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا
عدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا